Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like and subscribe. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat kipas angin dari kaleng bekas, pipa paralon, dinamo dispenser, dan aki motor ya teman-teman. Jadi kalau kita memiliki kaleng bekas cat yang sudah tidak terpakai itu jangan dibuang ya, kita manfaatin. Jadi untuk langkah pengerjaannya cukup mudah ya teman-teman. Kita ukur kedalaman kaleng bekas cat tembok itu, lalu kita pasangin saklar lampu, dan juga kita masukkan aki motor ya teman-teman ke dalam kaleng bekas itu yang sudah kita ukur tadi. Jangan lupa siapkan juga kabel untuk jalur kelistrikannya dari kipas angin ini nanti ya. Jadi untuk langkah pertama jalur kelistrikannya yaitu masukkan kabel atau sambung kabel pada input saklar. Terus untuk yang ujungnya dari input saklar itu nanti masuk ke positif aki ya teman-teman. Terus dari output saklar kita sambung dua buah kabel ya teman-teman, yang berwarna coklat sama merah. Juga kita siapkan konektor untuk pengecasan aki motor ya teman-teman. Untuk konektor plus sama input saklar kita sambung pada aki motor pada kutub positif. Jadi kita kencangkan. Nanti untuk pada kutub positif itu menggunakan open plus ya teman-teman. Jadi kita kencangkan sambungannya, itu jangan sampai kendor kalau bisa ya teman-teman. Harus semaksimal mungkin kencang. Setelah itu kita sambung untuk kabel pada negatif aki ya teman-teman, sama konektor untuk pengecasan aki itu jadikan satu untuk yang kutub negatifnya. Kabel yang berwarna biru itu kutub negatif ya teman-teman. Setelah selesai kita keluarkan dulu konektor pengecasannya dari lubang pada kaleng bekas. Lalu kita masukkan ketiga kabel ke tutup dari kaleng bekas ini ya teman-teman. Kaleng bekas ini sama aki ini fungsinya sebagai pemberat dan juga sebagai sumber tegangan untuk dinamo nanti ya teman-teman. Jangan lupa untuk tutup kaleng bekas ini kita lubang kedua sisinya, sisi kiri dan sisi kanan. Lalu kita nanti baut untuk mengunci tutup kaleng ini agar tidak lepas ya teman-teman. Jadi setelah pada kaleng ini kita lubang pakai mesin bor, kita kunci menggunakan baut dan obeng aja ya teman. Untuk kiri dan kanan itu sama, prinsip menguncinya kaleng sama seperti itu.
mata bor ukuran 2 mm ya teman, jadi kecil. Kita kencangkan baut pengunci tutupnya menggunakan obeng plus. Nanti setelah selesai dikencangkan baut penguncinya, siapkan papan triplek yang berdiameter 4 in ya teman-teman, yang sudah kita lubang pada bagian tengah. Papan triplek ini sebagai pengunci nanti dari pipa paralon 4 in ya teman. Setelah kabel kita masukkan pada lubang papan, jangan lupa untuk papan triplek ini kita kunci pada tutup kaleng ya teman-teman, atau tutup kaleng cat bekas ini. Kunci kedua bautnya itu samping kiri dan samping kanan juga. Pengerjaannya sebenarnya cukup simpel ya. Setelah selesai untuk mengunci papan triplek ke tutup kaleng, kita ambil reducer pipa atau overshock pipa ya. Untuk overshock ini ukurannya 4 in kali 2 in, jadi 4 kali 2 ya ukurannya. Kita masukkan kabel pada lubang pipa, lalu kita masukkan pipa pada papan triplek tadi. Kita masukkan juga untuk incian pipa 2 in ya teman-teman, untuk menyambung overshock dari 2 in ke ukuran 1,5 in. Kita masukkan juga kabelnya ke pipa paralon, lalu kita tekan. Terus langkah selanjutnya sambung T ukuran 1,5 ke overshock 2 in kali 1,5 ya teman. Masukkan kabelnya, keluarkan ketiga kabelnya. Jadi untuk ketiga kabel itu kita keluarkan dari pipa T ya teman-teman. Setelah pipa paralon tersambung semua, langkah selanjutnya kita ambil dinamo bekas mesin dispenser ya teman-teman. Kita masukkan kabel dari dinamo ke pipa paralon, kita masukkan dinamonya sampai ke mentok ujung T ya teman-teman, sambil ditekan-tekan biar masuk. Setelah dinamo dimasukkan, langkah selanjutnya kita ambil baling-baling kipas angin yang sudah tidak terpakai ya teman-teman. Untuk baling-baling kipas angin ini sudah saya pasangin konektor kabel ya. Fungsinya konektor yaitu untuk mengikat baling-baling pada as dinamo dispenser. Jadi kita kencangkan menggunakan obeng plus. Kalau punya, kalau nggak punya saya memakai taspen ya ini untuk mengencangkannya. Setelah selesai pemasangan baling-baling, langkah
selanjutnya penyambungan kabel ya teman-teman. Jadi untuk kabel netral atau min pada dinamo dispenser kita sambung ke kabel min pada aki ya teman-teman. Terus untuk kabel output pada saklar yang berwarna merah kita sambung pada kabel yang berwarna hitam dari dinamo mesin dispenser ya teman-teman. Jangan lupa dikasih pengaman kabel atau isolasi agar tidak terjadi konsleting ya teman-teman. Setelah selesai diisolasi kita masukkan kabel output tadi yang sudah disambung sama kabel dari dinamo. Untuk yang kabel negatif kita tambahin satu lagi, kita sambung pakai kabel biru, lalu kita isolasi juga ya teman-teman. Karena pada baling-baling ini sudah saya pasangin lampu, jadi nanti untuk keluarannya dari output saklar yang berwarna coklat itu dapat ke baling-baling ya. Jadi ada kabel 2 nanti yang dapat ke baling-baling ya teman-teman. Untuk yang biru itu untuk yang negatif. Setelah diukur pas kita rekatkan menggunakan lem G atau lem Korea ya. Terus untuk yang kabel berwarna coklat output dari saklar itu yang positif ya teman-teman. Juga kita rekatkan menggunakan lem Korea atau lem G untuk kabelnya. Setelah itu tinggal kita rapikan untuk kabel bagian atasnya. Setelah selesai baru kita pasang charger bekas ya. Ini charger bekas ini dengan output 12 volt 1,5 ampere. Kita sambung konektornya pada aki ke charger, tinggal kita nyalakan, kita colokkan ke sumber tegangan. Setelah selesai kita colokkan, tinggal kita nyalakan saklar pada kipas angin ini ya teman-teman. Kita uji coba apakah berhasil berputar apa tidak untuk kipas angin rakitan sendiri ini. Alhamdulillah berputar ya teman-teman. Dan ini anginnya kencang ya teman-teman. Kita coba pakai tali rafia untuk mengetes anginnya itu kencang benar atau tidak. Ini kencang ya teman. Kayaknya enggak kelihatan ya. Kita ganti posisi, kita pindah. Biar kelihatan kalau anginnya itu keluarnya kencang. Jadi kipas angin ini siap digunakan untuk mendinginkan suhu ruangan ya teman-teman. Walaupun rakitan tersendiri tapi putarannya sangat kencang dan kuat. Mantap kan teman-teman. Ini real ya, bukan tipu-tipu. Dan itu bisa dilepas nanti untuk chargernya, kipasnya juga bisa nyala ya teman-teman, karena ada aki yang sudah menyimpan listrik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.